Bawa semua? Tidak bawa? Apa lagi yang tidak bawa? Terakhir. Baik. Berarti taklim ilmu kita lanjut besok insyaallah. Hari ini kita bersolawat dan tasmi' al-hadis insyaallah. Baik. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsiran wa ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman wa 'amalan khashyatan ya rabbal alamin. Allahumma faqihna fid din wa ftah 'alaina futuhan 'arifin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan shalihan wa taqabbalan. Nah, kaifa halukum? Alhamdulillah. Abu Askar, kaifa haluk? Alhamdulillah. Baik, insyaallah malam ini kita akan menyaksikan, mengamati dan mengambil ibrah, mengambil manfaat dari majunya dua kawan antum, dua tulab. Yaitu yang pertama nanti akan disampaikan oleh Syekh Supriyadin 15 menit pertama, dan 15 menit kedua akan disampaikan oleh Syekh Jumain. Nah, mungkin bisa dibantu sediakan kursi seperti lagi seperti biasa. Nah, di bawah. Pak Jumain sudah siap? Insyaallah. Pak Supriyadin siap? Insyaallah. Baik, sambil menunggu kursi, kata Allah tadi anak berhalangan hadir di daras tahsin karena jadwal ke SUD. Jadi nanti kelompok tahsin yang pertama akan dipadamkan dan digabung pada hari Kamis dengan kelompok yang kedua. Jadi ketika nanti kelompok kedua hari Kamis tahsin, maka nanti kelompok satu juga ikut serta pada hari Kamis di daras tahsin tersebut. Nah, dan bagi yang baru bergabung seperti Syekh Darto, kemudian Syekh Marhan, sebagai informasi, jadi memang di setiap kita menyelesaikan satu daras dari daras Rasulullah, satu pelajaran dari daras Rasulullah, ini biasa kita melatih tulab yang ada untuk bagaimana bisa menyampaikan kembali dari daras yang sudah dipelajari. Tujuannya adalah pertama, ini sebagai pematang atau pemantapan pemahaman yang sudah dibahas. Jadi barangkali ketika itu sudah dibahas, kemudian dibahas kembali, ini bisa menjadi suplemen tambahan dari pemahaman yang sudah kita pelajari. Yang kedua adalah dalam belajar dan mengajar itu butuh persiapan dan butuh latihan. Jadi suatu kekeliruan adalah ketika kita selesai dalam proses belajar, kita langsung terjun ngajar. Ini suatu kesalahan, suatu kekeliruan. Kenapa? Karena yang namanya mengajar itu juga dibutuhkan ilmu dan pengalaman. Nah, dari mana itu kita belajar dan pengalaman dari mana bisa kita petik? Itu ketika kita masih ngantri seperti ini. Itu
belajar menyampaikan, belajar mengolah kata. Mungkin antum-antum yang sudah maju, mungkin jelas bagi antum mudah ya kan. Tapi ketika maju, ada yang terjadi. Sering berlidah, kali itu antum terjadi. Nah ini jika tidak dibiasakan, maka jangan sampai ketika mengajar sudah terjun ke kaum muslimin yang memang betul-betul butuh terhadap ilmu yang antum sampaikan, namun antum tidak capable, tidak memiliki kemampuan untuk mengajarkan ilmu tersebut. Jadi nilai plus dalam sebuah ilmu adalah bukan hanya kitab, bukan hanya metode yang bagus, tapi juga dilihat dari cara penyampaian seorang guru. Nah itu yang paling berpengaruh untuk bisa membantu si tulab memahami. Namun jika antum sudah selesai belajar tanpa ada persiapan dan belajar mengajar, tiba-tiba langsung mengajar, maka ini sulit untuk bisa mengajar dengan maksimal. Nah, baik, Pak Supriyatin, silakan dimulai 15 menit pertama. Bagi dapat dalam masyarakat. Muat nggak Pak? Muat ya. Gimana? Bisa satu, pakai dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini saya mendapat satu kehormatan dari guru kita untuk membiasakan taklim wa muta'alim, belajar dan mengajar. Mudah-mudahan pada Ustadzina Ustaz Basma Riki Al-Badawi maka Allah gitu hayati. Mudah-mudahan Allah berikan panjang umurnya dan kita masih butuh bimbingan beliau. Akhirul kiram, kaifa halukum? Alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah ana menyampaikan satu dars dalam bahasa Arab, yaitu ad-darsul khamis. Saya akan mencoba meminimaliskan waktu yang hanya khamsa asyara daqaiq, hanya 15 menit. Mudah-mudahan waktu yang sangat singkat ini bisa bermanfaat untuk saya dan untuk rekan-rekan semuanya. Mudah-mudahan dalam apa itu bahasa Arabnya ya, peer teaching itu ngajar yang sederhana ini kita jadikan satu wasilah. Insyaallah saya akan menyampaikan ad-darsul khamis. Ad-darsul khamis
Ad-Darsul Khamis, pelajaran yang kelima. Yumkin pada Ad-Darsul Khamis, Ad-Darsul Sadi, ya. Sadisu. Pada qabla Ad-Darsul Khamis. Ya, itu Ad-Darsul Rabi. Qabla Ad-Darsul Rabi. Qabla Ad-Darsul Salis. Iftah kutubakum Ad-Darsul Khamis As-Sofa As-Saba wa Ishruna, halaman 27. Ana akra wa antum tukafirun. Ad-Darsul Khamisu. Al-Kitabu Muhammadin hada ya yasiru. La hada kitabu Hamidin. Aina kitabu Muhammadin. Huwa alal maktabi hunaka. Aina daftaru Ammarin. Huwa ala maktabil mudarrisi. Qalamu man hada ya Aliyu. Hada qalamul mudarrisi. Aina haqibatul mudarrisi. Hiya tahtal maktabi. Syukur. Itu yang kita baca nanti untuk rekan-rekan sekalian, nanti dibaca lagi. Kalau baca satu-satu khawatirkan penjelasan keterangan-keterangan yang berkenaan dengan Ad-Darsul Khamis tidak akan terkejar. Ini ya. Kebanyakan. Ya. Jadi di dalam Ad-Darsul Khamis, sepengetahuan saya dan kita sama-sama yang sudah kita pelajari itu salah satu aksar dengan 3 bagian, ya. Salah satu aksar al-awal mudhof wal mudhof ilaih. Al-awal mudhof wal mudhofu ilaih. As-sani kedua, al-ya au harful nida. Harful nida. Kelihatan ya? Kelihatan? Yang nomor 3 kelihatan? Ya, belum. Asalis Hamzah. Asalis Hamzah. Al-Hamzah dibagi 2, al-awal Hamzah wasol, Asani Hamzah kotok. Ini Hamzah wasol. Nanti kita bisa jelaskan ada beberapa pengertian. Adapun Hamzah kotok ini banyak sekali dalam penggunaan di dalam kalimat. Saudara-saudara sekalian,
Sekarang kita akan membahas satu persatu, yaitu tentang mudhof dan mudhof ilaih. Walaupun kita sudah tahu, mudah-mudahan menjadi ingatan yang lekat bagi kita. Tadi kita sudah baca di dalam bacaan qiraat dalam bahasa Arab di rokom 2 itu yasirun. Di situ ada kitabu hamidin. Sebelum kita di sini kita mencoba untuk menjelaskan dari awal. Kali ini kan sudah jadi. Sebelumnya jadi bagaimana? Kita jangan sampai sesuatu hal yang sudah jadi kita belum tahu dari mana sih asal usulnya bisa seperti itu. Seperti Al-Kitabu misalnya. Al-Kitabu plus Al-Mudarrisi ya. Al-Mudarrisi ini sebetulnya sebelumnya ada al yang sebenarnya kata dasarnya itu kitabun dari awal kata. Bahkan dari asal kata yang sebenarnya nggak ada baris-barisnya katanya. Jadi kitabun ini. Sekarang mengapa bisa kitabu? Sebab ada al. Ini dalam satu kalimat yang utuh. Tetapi bila kita yang dipelajari adalah di dalam dars 5 ini ada mudhof ilaih, kita coba bagaimana bisa terjadinya mudhof ilaih, yaitu mudhof ilaih ada beberapa persyaratan untuk menjadi mudhof ilaih. Yang pertama, mudhof ilaih tidak boleh alif lam. Dulu nggak boleh pakai tangan, kotor. Jadi ini kitabu. Yang kedua, masih mudhof ilaih itu tidak boleh berharokat tanwin. Ya, tidak boleh berharokat tanwin, yaitu bun atau di sininya bin untuk mudhof atau untuk ban, dan tidak boleh. Itu ada ketentuan. Dari mana ketahuan kita ada ketentuannya? Kata Pak Rizky, memang dari sananya begitu. Begitu kita ambil kitabu. Nah ingat, sekarang ini kita jadikan adalah mudhof. Nah, sekarang kita tinggal mudhof ilaihnya. Mudhof ilaihnya yaitu untuk di akhir harokatnya berbaris kasroh. Ya, tadi kan al-mudarrisu nih. Sekarang kita balik, kita jadikan al-mudarrisu jadi kitabun mudarrisi. Ya sakro gini. Tapi saya anggap anak-anak aja, nggak ada yang tahu nulis salah juga, diam saja ya, berarti sama ya. Nah, ya itu. Jadi kitabul mudarrisi ini mudhof, yang ini mudhof ilaih. Ya, kalau memang ada kesalahan dicoba, Pak salah gitu, jangan diam aja. Ya. Kitabul mudarrisi. Mudarrisi. Jadi ini mudhof, jadi ini mudhof ilaih. Inilah yang pertama. Seperti al-qalamu. Nah,
Al-qalamu, apa misalnya? Al-qalamu at-thalibu, boleh. At-thalibu. Al-qalamu at-thalibu. Ini kan bahasanya masih rancu, belum kita jadikan sesuai dengan bahasan hari ini, yaitu mudhof dan mudhof ilaih. Jadi kalau kita jadikan mudhof ilaih, harus kita berubah. Yang pertama, ini kan di sini tengah-tengah nih. Artinya mudhof ilaih itu ada kepemilikan. Kalau kata kita mah punya saya gitu. Itu hak saya, itu namanya kepemilikan. Nah, al-qalamu ini yang harus kita buang adalah alif. Yang pertama alif lam. Ya, jadi qalamu langsung saja lah kita hapus ya. Nah, jadi qalamu baru qalamu. Yang ini harus kita rubah. Jadi mudhof ilaih itu tidak boleh kan, harus berbaris kasroh. Nah, jadi qalamu tolidi nggak boleh. Qalamu tolidin nanti ada lagi babak keduanya. Seperti ada nanti Muhammadin atau Hamidin ada. Ini qalamu tolidi, kita hilangin ini jadinya dia jadi satu. Tadinya kan ada jarak ya. Jadi qalamu tolidi, penanya siswa. Jadi si siswa ini punya pena, kepemilikan, bersandar. Gitu. Kalau saya misalnya bangku udah kita dudukin bangku gitu. Ini kan bangku saya, itu kan dekat dengan saya. Ini kan kedekat-dekatan, mudhof ilaih, tidak begitu jauh. Nah, itu barangkali yang pertama saya batasi saja. Ini adalah ad-darsul khamis, ada 3 bahasanya. Satu mudhof ilaih, yang kedua ya. Ya itu adalah ya harfun nida. Ya nida itu memanggil. Ya Yasir. Nah, ya ini misalnya Muhammadun, Aliyun, terus Yasirun. Ini kan masih umum sifatnya. Tapi kalau sudah kemasukan harfun nida yaitu ya, menjadi ya, dihilangkan. Yang tadinya berharokat domatain, dia akan berubah menjadi tanpa tanwin. Jadi ya Muhammadu. Jadi ini nggak boleh ya Muhammadun atau ya Muhammadan atau ya Muhammadin. Mungkin ada nanti lah berikutnya sana. Das berikutnya. Aliyun, apabila kemasukan ya menjadi ya Aliyu. Nah, kalau ya sirut kemasukan huruf ya siru. Siru. Nah, itu ya. Jadi ini. Nah, sekarang saya coba. Misalnya saya mengatakan Muhammadun, antum ya Muhammadu. Nah, gitu ya. Coba saya mencoba. Muhammadun, ya Muhammadu. Aliyun, ya Aliyu. Abbasun, ya
sudah bisa begitu saja ya barangkali. Nah itu pokok bahasan asani yaitu harfun nida. Itu hanya berubah saja ya, berubah saja dari asalnya ini. Sekarang kita lanjut ke wasol. Wasol lihat halaman 32. Oke. Iftah kutub hukum, kutub hukum. Ya, as-sofa isna masalah sunnah ya, kalau tidak salah. Ya. Ya. Halaman 31 tidak masalah sunnah. Halaman 31 sudah? Di sana kita lihat at-tadrib as-sabi 8 ya. At-tasi ya. At-tasi. Ismu dan ibnun. Di sana ada dua pengertian ismul waladi. Nah, ismul waladi saya bacakan ismul waladi Muhammadun. Ismul waladi Muhammadun wasmul binti Zainabu. Nah, di sini ada dua cara dalam membacanya. Kalau jadi ismul, kalau yang di awal ini yang pertama di awal ya. Ismul waladi ya. Ismul waladi ya. Ismul waladi. Ini kalau yang di awal hamzahnya harus diucapkan langsung. Ya, ismul waladi harus dibaca utuh, dibaca lengkap. Akan tetapi apabila sudah di tengah, ya, di tengah bisa dilihat di tengah itu ya, jadi wasmul binti Zainabu tetapi ini ada ininya, jadi wasmul dan seterusnya. Jadi kalau di tengah hamzah wasal itu dibaca setelah ada huruf waw. Tidak dibaca. Yang dibaca huruf langsung. Tidak dibaca hamzah wasalnya. Yang dibaca adalah langsung dari huruf yang jadi was gitu. Dan tidak selalu huruf waw saja. Huruf-huruf yang lain pun kalau nanti ada sama dengan seperti ini. Jadi wasmul dan seterusnya. Itu barangkali ada beberapa contoh di dalam buku antum, bisa dilihat di sana. Seperti ismul mudarrisi, ya. Ismul mudarrisi amidun. Nggak boleh bacanya smul mudarrisi nggak boleh. Harus ismul mudarrisi amidun. Masmul mudiri. Nggak boleh. Nah, itu tadi itu waw, sekarang mim. Itu kan udah jelas itu. Mungkin nanti ada lagi huruf-huruf yang lain. Itu ya, sepintas tentang hamzah wasol. Artinya wasol adalah disambung, wasilah gitu, wasilah ya. Wasilah kita sambung. Silaturahmi. Jadi disambung gitu. Itu barangkali adapun hamzah oto ya. Kot'i. Kita sudah tahu di kot'i itu ada hamzah yang seperti ini nih. Wow. Ada yang di atas A, kalau di bawah I. Terus ada yang di huruf ya begini.
Saya kurang bisa nih. Terus ada lagi ya? Ya, ada yang tersendiri. Nah, nanti dia disambar-sambar seperti ulaika itu ya. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Hanya ini saja barangkali, kembali lagi bahwa adarsul khomisu ini ada 3 poin. Yang pertama tentang pengertian mudhof dan mudhof ilaih. Yang kedua ya, yaitu harfun nida. Di sana yang ketiga adalah hamzah, dibagi 2, hamzah wasal dan hamzah qafi. Nanti kita tinggal melebarkan, tinggal kita mencari dan dikembangkan masing-masing sesuai dengan kemampuannya. Terima kasih. Dan Allah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Baik, barakallahu fikum. Nah, ya Syam, gimana menurut antum Pak Supriyatin tadi? Dari penilaian 100 kira-kira berapa nilainya? Penilaiannya berapa? 95. Kalau bilang 60 kualat kan ya. Nah, Syekh Romi berapa kira-kira? 85. Nah, Syekh Akbar kira-kira berapa? 100 berarti. Nah, seperti biasa, ada beberapa masukan yang akan kita sampaikan agar sebagai pembelajaran bagi yang telah maju atau yang belum maju sekalipun. Nah, yang pertama adalah jelas musuh pebuyutan dari kita semuanya adalah nervous, grogi. Sampai Pak Supriyatin yang sudah banyak yang terbang ngajarnya pun tetap nervous. Artinya apa? Hal-hal demikian memang butuh dibangun kebiasaan. Dan kebiasaan ini jika tidak antum bangun ketika masa belajar, maka akan jadi masalah yang besar ketika antum mengajar nanti. Gimana ceritanya nanti? Ustadz ngajar tapi grogi, maka tidak akan dipahami oleh muridnya. Maka antum pahami dan antum berusaha maksimalkan kesempatan ini untuk sedikit-sedikit bisa mengikis rasa nervous tersebut. Buktinya apa tadi? Ketika buka kitab nervous Pak Supriyatin, gemeteran tangan beliau. Buka spidol yang asalnya mungkin mudah karena gemeteran jadi keras. Nah, itu yang pertama. Sampai nama anak pun salah kan? Nama anak bukan Basma. Basma nama anak Abu Basma, bapaknya Basma. Itu yang pertama. Jadi nervous memang musuh kita semua, harus kita kikis. Nah, yang kedua adalah, nah ini jadi nilai plus dan bisa antum ambil semuanya adalah, yaitu ketika mengajar berusaha semaksimal mungkin antum sudah bisa mengambil poin plus dimulai dari muqaddimah. Apa nilai plusnya? Yaitu agar antum bisa menarik perhatian dari tulab. Itu sudah nilai plus. Misal antum tanya kaifa halukum, atau antum pasang wajah ceria ketika awal mengajar. Nah, ketika antum demikian, yaitu antum pancing audiens agar mereka bisa menaruh perhatian secara lebih, maka ke depan atau setelahnya ini akan mudah diikuti. Tapi ketika antum mulai daras itu flat, mukanya cemberut, misalkan datar, nggak ada yang memacu orang atau tulab ini bisa merespon antum, maka ke depannya fokus ini akan sulit terbangun. Jadi Pak Supriyatin tadi dapat nilai plus demikian, yaitu nanya kabar, dan memang pembawaan beliau juga lucu ya. Nah, namun ada hal yang kita garis bawahi adalah memang kita qabail wa syu'uba, kita berasal dari daerah yang berbeda-beda, kita punya bahasa yang beda-beda, logat yang beda-beda.
Tapi antum perlu pahami jika antum mengajar yang mana audiens atau tulab itu berbeda-beda daerah, sebisa mungkin dijauhkan dari logat-logat tadi. Misal no, nah, nih, ser, kan? Kemudian de, begini. Nah itu hal-hal yang mungkin kita perlu jauhkan. Ya orang kita biasa, namun hal-hal demikian kurang tepat jika kita tuangkan bola ke daras. Nah, misalkan Jawa nanti, aku jangan bawa-bawa hal-hal bahasa Jawa misalkan. Antum harus jauhi hal demikian. Kemudian, materi seperti tadi, yaitu ad-darsul khamis yang qasimu ila salah satu aksam. Memang ini saya kayaknya bagus untuk apa? Untuk melatih si penyampai agar terasah materi yang sudah dia pahami. Tapi sebaliknya, ini menjadi hal yang kurang bagus bagi talib, bagi seorang murid, bagi murid-murid. Namun karena ini memang masih dalam belajar dan audiensnya adalah tulab, ini nggak masalah, masih kita bisa toleransi. Tapi ke depan, ketika Anda mengajar, yang mana talibnya ini adalah mubtadi'in, orang-orang pemula, ini hal-hal seperti ini dijauhkan. Yaitu nggak ada satupun bahasa Arab yang ditulis, bahasa Indonesia yang ditulis di papan tulis. Salah satu aksam, apa artinya Syaroni? Nggak tahu ya. Pak Agun apa artinya salah satu aksam? Nah, namun ketika ini memang masih proses belajar nggak masalah. Tapi nanti kita harus revisi baik-baik. Kita harus lihat apa hal yang betul-betul dibutuhkan oleh talib kita, oleh murid kita. Kalau murid kita masih pemula, maka hal-hal demikian dijauhkan, yaitu menggunakan istilah-istilah bahasa Arab. Kalaupun memang menggunakan istilah bahasa Arab, kita harus pastikan agar murid itu paham apa yang kita tulis maksudnya demikian. Itu berikutnya. Kemudian tadi ada lagi penyakit-penyakit yang sebelumnya dari tulab yang sebelumnya, yaitu salah pengucapan panjang pendek. Ini masih terjadi. Misal tadi qalamut qalibi, berarti baca apa? Qalamut atau qalamut qalibi, masih ada salah panjang pendek. Nah ini hal-hal demikian aib ketika antum sudah mengajar. Ada seorang ustaz misalkan salah panjang pendek, ini sebuah aib. Maka hal demikian antum perlu perbaiki selama masih proses belajar. Jangan sampai nanti ketika mengajar ada hal-hal demikian, salah pembacaan panjang pendek. Kemudian yaitu tadi yang ada garis bawahi adalah informasi penyebutan halaman. Informasi di awal penyebutan halaman, yaitu pertama apa yang disampaikan Pak Supriyadin kurang jelas. Yang kedua adalah terlalu cepat, sehingga tadi Anda lihat ketika ad-darsul khamis mau sebelum hiwar, nah teman-teman tanya-tanya halaman berapa yang Anda baca, kemudian Pak Supriyadin langsung nabrak dengan hiwar. Nah hal demikian antum juga harus jauhi. Ketika kita ingin buka kitab, ingin belajar, membuka halaman berapa, antum pastikan baik-baik agar si talib atau tulab itu betul-betul mengetahui halaman berapa yang mau dipelajari, halaman berapa yang mau dibaca. Kenapa demikian? Karena salah satu belajar medianya apa? Kita. Ketika si murid gak tahu halaman berapa, maka ini salah satu yang menjadi penghalang si murid dari memahami ilmu tersebut. Yang itu garis bawahi. Jadi jangan kita cepat-cepat minta buka halaman tanpa kita pastikan murid tersebut sudah paham atau belum. Misal, contoh seperti antum lah. Ketika mau buka mushaf, Pak Agun misalkan sering ketinggalan kan halaman berapa. Atau misalkan yang lain kurang tertinggal, Syekh Romi halaman berapa. Nah, ketika kita minta buka halaman, pasti ada hal yang Anda ulangi, halaman berapa. Bahkan Anda sebutkan. Kenapa? Ini untuk membantu teman-teman agar bisa pas mengetahui halaman berapa yang kita pelajari. Terakhir adalah penyakit kita semuanya adalah kurang efisien dalam menggunakan waktu. Nah, ini atau perlu garis bawahi pula. Jadi kita perjanjian berapa? 15 menit. Pak Supriyadin berapa tadi? Hampir setengah jam. Nah ini jangan sampai nanti ketika antum mengajar, misalkan khatib Jumat, khatib atau khatib. Apa makna khatib? Orang yang
khutbah. Tapi kalau khatib orang yang khutbah melamar. Nah, ketika antum jadi khatib, antum juga harus pastikan jangan sampai antum ngomong ngalor ngidul tanpa arah, kemudian tahu-tahu sudah 40 menit bahkan sejam. Nah, ini fatal buat antum dan buat audiens. Maka antum gunakan waktu yang ada semaksimal mungkin dengan cara apa? Yaitu antum pastikan yang antum sampaikan hanya hal-hal yang penting saja, hal-hal inti saja. Sudah kelas. Kalau memang waktunya terbatas, tidak perlu kita jabarkan semuanya. Nah, mudah-mudahan ini bisa dijadikan ibrah dari yang lainnya. Dan setelah ini kita lanjut lagi dengan Pak Jumain. Siapa Pak Jumain? Nah, tolong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Jemaah, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Baik. Untuk singkat waktu kita mulai saja tes kita kali ini. Kita telah sampai pada tes yang kelima. Sebelumnya kita telah mempelajari pada tes yang keempat, yaitu kita mempelajari tentang bahwa nama itu terbagi menjadi dua, yaitu nama laki-laki dan nama perempuan. Kalau dalam bahasa Arab yaitu mudzakkar dan muannats. Untuk mudzakkar dalam bahasa Arab namanya yaitu tidak boleh dia bertampil seperti Muhammadun, Abbasun, Hamidin, dia bertampil. Berbeda dengan nama perempuan. Nama perempuan dia tidak boleh bertampil. Contohnya Fatimatu, Aisyatu, dan Khadijatu Sayyidatu. Kemudian di pelajaran yang sebelumnya yaitu yang kelas yang keempat, kita juga mempelajari tentang huruf jar. Apa itu huruf jar? Yaitu suatu kata yang bisa merubah kata setelahnya menjadi kasroh. Baik, untuk tes yang kelima ini ada pembahasan. Yang pertama adalah apabila kita menemukan, mohon dibuka dulu kitabnya untuk tes yang kelima ini, yaitu halaman 27. Sudah, Iqbal? Pada tes yang kelima ini, apabila kita menemukan dua kata yang sama-sama tetapi dia tidak mempunyai makna atau tidak memiliki keterkaitan, bila kita ingin menggabungkan untuk menjadi yaitu bermakna kepemilikan, maka dia harus mempunyai syarat yang terbagi. Jadi untuk yang kata yang pertama, dia tidak boleh beralif lam dan tidak boleh bertanwin. Dan untuk syarat yang ketiga, dia diperuntukkan untuk kata yang kedua. Yang kedua, dia harus berharokat kasroh. Contohnya, mungkin kita bisa dibaca langsung di hiwar ini. Ana akro wa antum tukarrirun. Ad-darsul khamisu. Ad-darsul khamisu. Pelajaran yang kelima. Pelajaran yang kelima. Di sini ada percakapan antara Sa'id, Yasir,
dan Ali. Kitab Muhammadin hada ya Yasiru. Kitab Muhammadin hada ya Yasiru. La hada kitab Hamidin. La hada kitab Hamidin. Aina kitab Muhammadin. Aina kitab Muhammadin. Huwa 'ala al-maktabi hunaka. Huwa 'ala al-maktabi hunaka. Aina daftaru Ammarin. Aina daftar Ammarin. Huwa 'ala maktabil mudarrisi. Huwa 'ala maktabil mudarrisi. Qalamu man hada ya Aliyu. Qalu man hada ya Aliyu. Hada qalamul mudarrisi. Hada qalamul mudarrisi. Aina haqiqatul mudarrisi. Aina haqiqatul mudarrisi. Hiya tahtal maktabi. Hiya tahtal maktabi. Baik, ikhwan, di percakapan ini bisa kita dapat di beberapa faedah, yaitu yang kita bahas tadi, yang kita jelaskan untuk mudhof dan mudhof ilaih. Di sini ada Kitabu Muhammadin. Kitabu ini dia menjadi mudhof atau sesuatu yang dimiliki. Kemudian Muhammadin dia menjadi pemiliknya atau mudhof ilaih. Di sini syarat dari mudhof ialah dia tidak beralif lam dan tidak bertanwin. Kemudian untuk mudhof ilaihnya yaitu Muhammadin, dia berharakat kasroh. Dan dalam riwayat yang baris pertama ini juga kita bisa dapati faedah, yaitu nama dari mudzakkar yang asalnya dia bertanwin, apabila dia didahului dengan ya yang di sini maksudnya adalah kata panggilan seperti Muhammadun. Muhammadun, bila kita ingin memanggil nama Muhammadun itu dalam bahasa Arab dia yang artinya ya itu wahai, maka tanwinnya dihilangkan menjadi tanpa tanwin. Misal Muhammadun, maka kalau kita ingin memanggil maka ya Muhammadu, wahai Muhammad. Itu. Kemudian dalam baik, untuk menghabiskan waktu mungkin dibuka ke halaman yang ke 31 pada bagian yang ke-9. Di sini ada beberapa faedah, yaitu hamzatul wasli. Apa itu hamzatul wasli? Yaitu hamzah yang apabila dia di awal kata maka dia dibaca kasroh. Tetapi bila dia didahului huruf atau di tengah kata maka dia tidak dibaca, melainkan dia langsung ke huruf berikutnya. Baik, mari kita baca di latihan yang ke-9 ini. Anak akal antum dulu. Ismun. Betul. Ismun. Ismul waladi Muhammadun wasmul binti Zainab. Ismul waladi Muhammadun wasmul binti Zainab. Ismul mudarrisi Hamidin masmul mudiri. Ismul mudarrisi Hamidun masmul mudiri. Kemudian kata Ibnu Khalidin fil madrasati wa banu Hamidin fil jami'ati. Ibnu Khalidin fil madrasati wa banu Hamidin fil jami'ati.
Ibnul mudarrisi fil fasli aina banul mudiri. Ibnul mudarrisi fil fasli aina banul mudiri. Baik, di sini bisa kita pelajari, yaitu pada baris yang pertama ismun, dia dibaca kasroh karena apa? Karena dia di awal kata atau kalimat. Kemudian wasmul binti Zainab, kenapa dia tidak dibaca? Karena dia di tengah kata atau dia didahului huruf waw. Dan pada kata ibn sama seperti kata ismun. Bila dia di awal kata maka dia dibaca kasroh. Ibnu Khalidin. Kemudian pada wabaru Hamidin fil jami'ati. Di sini hamzatul fasli tidak dibaca karena dia di tengah kata atau diawali dengan huruf waw. Mungkin kita kembali dulu ke pembahasan awal dari halaman yang ke-27. Kita terjemahkan pada tinggal ini. Antum kiro. Itu baca, saya yang mengartikannya. Betul. Dari Ad-Dasul Khamisu. Betul? Semua. Belajar ya ke 5. Apakah kitab ini apakah buku Muhammad ini ya Yasir, wahai Yasir? Kemudian Ada kitab Muhammadin. bukan, ini bukunya Hamid. Kemudian Ada kitab Muhammadin. di mana kitabnya Muhammad atau bukunya Muhammad? Bagus. Dia di atas meja di sana. Aina daftar Ammarin. Di mana buku tulisnya si Ammar? Dia di atas mejanya Pak Guru. Bukan siapa ini wahai Ali? Ini pulpennya Pak Guru. Di mana tasnya Pak Guru? Baik. Untuk gua pada baris yang keempat ini, gua ini kembali ke siapa? Kitab apa Muhammad? Baik. Nah, tas. Kitab. Kalau Muhammad berarti kalau Muhammad berarti sombong. Ya sudah ya. Kemudian untuk hiya, kenapa dia hiya? Untuk yang baris yang paling bawah. Karena Anas ini kembali ke siapa? Kata, yaitu Akibatu. Kenapa dia? Bagus. Mungkin itu aja. Nah, dari saya. Mungkin ya banyak masukan dari kita. Soal nggak ada soal karena minim ilmu. Mungkin lain waktu. Demikian. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila kita wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Tadi, gimana ya Rizky? Nah, ngerasain belajar seperti ini? Kalau untuk yang kita ini, ya seperti murid baru ini mulai paham. Kalau untuk yang murid baru masuk ke pelajaran baru, bisa kabur. Hei, Abu Fauzan, pernah belajar kayak begini? Nah, Syekh Ibnu pernah belajar seperti ini? Nah, Syekh Iman? Jadi belajar seperti ini, Ikhwan, yaitu ada yang disebut dengan tadrib khitabah. Apa tadrib khitabah? Latihan khitabah. Kita berbicara di depan umum, itu umumnya hanya antum dapati ketika kalau antum duduk di bangku pesantren. Itu. Jadi ketika antum belajar tadrib khitabah, belajar khutbah, belajar bicara depan umum, itu pasti hanya bisa antum dapati di mana? Hanya di pondok pesantren atau ketika ada pelatihan dai. Itu pun hanya bentuk pelatihan, seminar singkat. Namun umumnya itu dapati di mana? Di pesantren. Nah, antum sekarang di usia tua, bisa nggak masuk pesantren? Nggak akan bisa. Namun bukan berarti kesempatan untuk belajar ini tertutup. Dan maka sekali lagi Anda sampaikan berkat ini berulang-ulang, yaitu kesempatan yang mahal ini, yang berharga ini, yaitu untuk bisa belajar di usia lanjut kita, yang mana saat ini usia bukan kita untuk belajar lagi hakikatnya, namun Allah mudahkan kita untuk belajar. Kemudian dengan tambahan-tambahan kenikmatan lainnya, diantaranya kita juga belajar untuk bagaimana kita bisa berbicara depan umum. Maka ini sebuah nikmat yang besar, sangat besar yang mana tidak diberikan oleh orang lain. Maka aku perlu jaga nikmat ini. Untuk perlu jaga nikmat ini, jangan sampai antum lepas dan melepaskan nikmat yang Allah telah berikan ini. Belum tentu di kesempatan yang akan datang antum akan bisa belajar seperti ini. Dan belum tentu amal antum yang lain kelak bisa antum banggakan di hadapan Allah. Tapi ketika antum terus mengikuti hal-hal seperti ini, antum mensyukuri, insya Allah ini merupakan nikmat yang amat besar, dan insya Allah nanti akan bisa menjadi salah satu amal yang kita bisa banggakan di hadapan Allah Ta'ala. Jadi terus istiqomah. Antum lihat sudah banyak di antara teman-teman antum yang ada berguguran 1, 2, 3, 4, jarang hadir. Nah ini hakikatnya belajar serius seperti ini. Pasti ada yang namanya muntaber. Apa muntaber? Mundur tanpa kita. Baik. Nah, seperti tadi kita mengulas apa yang disampaikan Syekh Jumain. Nah, secara umum terkait durasi ini hampir tepat habis ya, waktunya sesuai apa yang kita batasi, dan hakikatnya inilah yang perlu kita perhatikan dalam kita menyampaikan suatu hal. Jangan antum beranggapan atau ada keinginan agar tulab ini mengetahui semua isi kepala antum. Ini jangan pernah. Tapi manfaatkanlah momen yang ada, waktu yang ada, itu hanya untuk menyampaikan hal-hal yang inti saja, hal-hal yang penting saja. Misal khutbah, inti khutbah apa sih? Muqaddimah, ya kan? Sholawat, tahmid, kemudian wasiat takwa dan macam-macam, dan doa, pembacaan satu ayat, sebetulnya cuma itu. Kalau mau kita ringkas, paling banter hanya 5 sampai 10 menit. Mau lamaan sedikit ya 15 menit lah. Tapi apa? Ketika antum tidak bisa memanfaatkan ini, antum keluarkanlah semua undang-undang antum, hasil apa? Banyak yang khutbah lebih dari 30 menit, 40 menit, bahkan ada yang sampai 1 jam. Nah ini enggak manfaat, dan ini bukan esensi dari apa yang disampaikan. Itu pertama, mumtaz. Jadi waktunya tepat. Kemudian yang kedua, lagi-lagi penyakit di setiap kita adalah grogi. Sampai penyebutan halaman, kemudian terjemahan, kemudian apa lagi Pak Jumain? Hal-hal perintah yang biasa rutin anak ucapkan itu sampai lupa. Dan biasanya yang menerjemahkan ini murid, yang baca ustaz, misalkan, tapi ini terbalik, malah muridnya yang baca, ustaznya yang menerjemahkan. Ini berangkat dari apa? Dari nafas. Nah, sekali lagi,
Kalau nervous masih di lingkup tulab, di santri, ini nggak masalah. Nah ini antum harus perbaiki di hari-hari kemudian. Tapi kalau tidak ada kesempatan ini, mau kapan kita mengkikis rasa nervous ini? Saya belajar, kita langsung ngajar. Nah, belum tentu kita bisa menghapus nervous. Maka kita berlatih dari hal-hal kecil di saat kita masih nyantri. Kemudian, nah terkait bahasa, tadi antum bisa lihat atau antum simak sama apa yang disampaikan Pak Jumain, yaitu kalimat-kalimatnya sebetulnya sederhana. Nah inilah yang antum harus lakukan, antum harus praktekkan kelak ketika ingin mengajar apa? Murid yang masih dalam jenjang mubtadiin. Apa mubtadiin? Pemula seperti antum. Gunakan bahasa-bahasa yang sederhana. Meskipun di kitab-kitab lanjutan itu ada penambahan-penambahan, ada pengecualian-pengecualian, ada pelebaran-pelebaran, ada istilah-istilah. Tapi ya Pak, ini jangan sampai antum sampaikan di permulaan talib yang baru belajar. Sampaikan bahasa-bahasa sederhana. Waktu itu kita nggak menyebutkan mudhaf-mudhaf ilaih dulu, tapi menggabungkan dua kata agar bisa memiliki makna kepemilikan. Kalau antum baca syarat mudhaf-mudhaf ilaih itu banyak sebetulnya, tapi kita hanya sampaikan sederhana. Syaratnya apa? 3. Mudhaf pertama harus alif lam, kemudian tidak boleh tanwin, mudhaf ilaih harus kasrah, dan bahasa-bahasa sederhana yang lainnya. Nah ini yang antum harus garis bawahi. Ketika kita ingin mengajar, kita ingin menyampaikan, kita perlu tahu siapa yang menerima ilmu dari kita, siapa audiens kita. Kita jadi dokter, perlu kita lihat siapa pasien kita. Jangan antum samakan semua dosis dari setiap pasien, jadi tidak akan baik. Kemudian terakhir, terkait kita mengajar, yaitu perlu kita perhatikan juga intonasi dalam penyampaian. Intonasi dalam penyampaian. Jadi sebisa mungkin kita tinggikan atau kita rendahkan nada sesuai apa kebutuhan. Jangan sampai dari awal sampai akhir nada kita lempeng aja, kayak kehidupan di surga nanti lempeng, nggak ada belok-belok. Tapi yang jadikan khotbah ini seperti kehidupan dunia, ada naik turun, kadang di atas, kadang di bawah. Nah efeknya apa? Ketika antum mengajar atau khutbah misalkan atau ceramah, nada itu datar sekali, maka hasil apa? Kelak ini akan berkurang konsentrasinya. Kadang yang penyampaian intonasi sudah berusaha diperbaiki, masih ada yang ngantuk nggak? Masih ada. Apalagi yang datar sedatar-datarnya. Nah, itu terkait tadi mu'alim, terkait pengajar. Nah, kewajiban kita sebagai tulab ikhwan. Jadi memang karakter masyayikh, karakter ustadz itu juga berbeda-beda. Ini harus kita pahami. Karakter setiap orang, ustadz, masyayikh itu beda-beda. Ada yang pembawaan masyayikh itu bagus, ada yang intonasinya baik, ada ustadz yang penyampaiannya baik, retorikanya baik, tapi ada pula yang kalau nyampaikan datar sekali. Maka kewajiban kita jadi tulab adalah siapapun penyampaian, siapapun yang menyampaikan, apapun dan bagaimanapun penyampaiannya, maka tugas kita harus apa? Tetap fokus dalam belajar, tetap fokus dalam menyimak, menulis, dan memperhatikan. Jangan sampai jika ketika kita mendapati guru, ustadz atau ceramah yang ustadznya datar penyampaiannya, yang syekhnya datar, ini menjadi alasan buat kita untuk kita menutupi aib kita. Apa aib kita? Memang malas belajar. Alhasil apa? Ketika di majelis kita ngantuk dan tidur. Ini jangan jadikan alasan. Siapapun yang menyampaikan apa dan bagaimana tuh penyampaiannya, datar atau bagus, maka tugas kita apa? Harus tetap fokus. Dan ini yang memang berat ya Pak. Ini memang yang berat. Sekali lagi, kadang orang yang menyampaikannya bagus masih tetap apa? Ngantuk. Apalagi yang datar. Tapi ketika kita jadi pengajar, berusaha jangan sampai penyampaian kita datar sedatar-datarnya. Nah, sampai sini mungkin ada yang ingin memberikan tambahan atau pertanyaan, silakan. Baik, soal mungkin. Bos ya, soal. Nah, yang tadi ada sebuah ada syubhat. ada apa namanya tidak belum pernah ada di Ustaz. Nah, Tapi di Syekh Kadir sudah ada
ahli syubhat terkena syubhat. Ya tadi Anda sampaikan, ketika kita mengajar, kita perlu mengukur kadar kemampuan murid kita. Jadi jangan semua yang ada di isi kepala atau pengalaman belajar yang ada di kitab lain itu kita tuangkan ke semua murid kita. Bukannya paham malah apa? Malah keblinger nanti malah over terus kita lihat kadar keilmuan murid kita seberapa, maka kita sampaikan bahasa sesuai apa yang disampaikan. Baik, yang lain? Kelas? Nah, kita istirahat dulu sejenak. Nanti kita masuk kembali jam 21:25. Diharapkan semuanya on time, dan setelah itu kita akan setorkan hadis yang ke-8. Hadisnya, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.